Hai YouTube, ketemu lagi dengan saya Mas Nunu. Dan pada video kali ini kebetulan saya membaca buku dan scrolling di YouTube, saya menemukan satu pertanyaan lagi dari kawan kita ya, Bahtiar Arif Suryana. Alhamdulillah selama ini saya sudah berhasil menjual produk-produk NASA yang paling besar, yaitu serum anti uban hampir 700 piece, luar biasa, serta Orlin sampo 500 piece, luar biasa juga ya, selamat ya. Dan semuanya asli tanpa fake order ya. Tentunya ini juga penting ya teman-teman, kalau fake order nanti jadi mengurangi kepercayaan orang ya terhadap kita ya. Sebenarnya saya juga punya member aslinya hampir 50-an kak, cuman mereka pada nggak aktif akibat pandemi ya. Semua orang alami ini. Boleh saya bertanya lagi, bagaimana tips agar memberi member kembali aktif ya? Karena sebagian besar keluhan mereka karena keuangan, karena untuk membeli produk butuh uang. Nah, ini pertanyaan dari saudara kita, teman kita, Bahtiar Arif Suryana. Oke, jadi mari kita bahas sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam Indonesia makmur raya berkeadilan. Ketemu lagi dengan saya ya, Mas Nunu, selalu Mas Nunu. Kebetulan Mbak Chandranya lagi sibuk ya, jadi belum bisa bikin video untuk Anda ya. Karena memang channel ini dibangun oleh kami berdua, suami istri yang aktif di bisnis NASA, yaitu saya sendiri Mas Nunu dan Mbak Chandra ya. Kebetulan pagi ini saya lagi baca-baca dikit lah ya, membaca kembali buku Bagaimana Mencari Kawan dan Mempengaruhi Orang Lain ya. Ini terjemahan dari buku karangan Dale Carnegie ya, Dale Carnegie. Ini bahasanya bahasa Inggris, jadi saya agak susah cara mengejanya. Ini bener nggak ya Dale Carnegie? Kalau ada yang salah mungkin teman-teman bisa memperbaikinya, cara membacanya gimana ya. bahasa Inggrisnya aslinya bukunya ini How to Win Friends and Influence People. Nah, dibahasakan ke Indonesia menjadi Bagaimana Mencari Kawan dan Mempengaruhi Orang Lain ya. Nah, ini sangat bagus bukunya, isinya salah satu yang mungkin ditanyakan oleh Mas Bahtiar ini adalah, kalau member ini banyak yang tidak semangat, bagaimana cara menyemangatinya kembali? Nah, buku ini jawabannya ya. Jadi buku ini adalah jawaban dari pertanyaan Mas Bahtiar, karena di buku ini udah lengkap bagaimana cara kita memanage manusia ya, membangun hubungan dengan mitra, karena mitra ini kan manusia ya, mitra member itu kan manusia. Jadi kita harus pandai membangun hubungan dengan mereka sehingga mereka bisa terus semangat dan bisa terus bersama kita mencapai impian-impiannya di bisnis NASA. Nah, bukan berarti saya sharing ini adalah saya seorang yang sudah berhasil, sudah sukses memimpin sebuah organisasi jaringan, tapi saya sendiri masih belajar, jadi saya sharing tentang buku ini. Nah, di buku ini kalau teman-teman membaca dan mempraktekannya, si penulis menjanjikan 8 hal ya, 8 hal yang akan Anda capai dengan bantuan buku ini. Saya bacakan saja ini ya. Yang pertama, keluar dari kebiasaan mental buruk, memikirkan gagasan baru, memperoleh visi baru, dan menemukan ambisi baru. Jadi kalau teman-teman baca buku ini, bisa jadi Anda mendapatkan manfaat yang pertama ya. Yang kedua, manfaatnya adalah berteman dengan mudah dan cepat. Ini juga sangat bagus kalau digunakan ilmunya untuk prospek ya. Terus yang ketiga, meningkatkan popularitas Anda. Nah, ini teman-teman bagi yang kepengen terkenal gitu ya, mungkin salah satunya bisa ya dengan menggunakan ilmu yang ada di buku ini ya. Terus kemudian yang keempat, memikat orang agar mengikuti cara berpikir Anda, jadi mempengaruhi orang lain ya. Kemudian meningkatkan pengaruh, prestis, dan kemampuan Anda dalam menyelesaikan segala sesuatu.
Kemudian yang keenam, menangani keluhan, menghindari argumen, serta menjaga hubungan antara Anda dan sesama agar tetap lancar dan menyenangkan. Dan ketujuh, menjadi pembicara yang lebih baik serta lebih menyenangkan. Dan terakhir, yang kedelapan, manfaat membaca buku ini yaitu membangkitkan antusiasme di antara rekan-rekan Anda. Nah, manfaat yang kedelapan ini adalah yang ditanyakan oleh saudara Bahtiar tadi itu. Bagaimana caranya membangkitkan semangat kembali distributor yang loyo ya. Nah, di sini saya akan langsung ya, kalau di dunia internet seperti ini itu saya scrolling. Nah, ini juga di buku itu saya scrolling daftar isinya ya. Nah, kita akan menuju ke daftar isi yang menjawab pertanyaan dari Mas Bahtiar tadi itu. Nah, ini ada bagian keempat, jadilah pemimpin, bagaimana mengubah orang lain tanpa menyinggung atau membangkitkan kemarahan. Nah, di bagian keempat ini, di poin ke-6 itu ada subtema, yaitu bagaimana memotivasi orang lain menuju sukses. Di halaman 351 kita langsung jump to 351, halaman 351 ya. Nah, nanti biar tidak bertanya-tanya ini ilmunya dari mana. Nah, ilmunya udah jelas ya. Nah, ini ya, dari buku ini di halaman 351, bagaimana memotivasi orang lain menuju sukses ya. Nah, kita cari poinnya ya. Nah, di halaman 353 ini ditulis di sini sebuah kisah ya. Nah, saya bacakan saja. Pada awal abad ke-19, seorang pemuda di London sangat ingin menjadi penulis. Namun segalanya kelihatannya menentang keinginannya. Dia tidak pernah mampu hadir di sekolah lebih dari 4 tahun. Ayahnya masuk penjara karena tidak bisa membayar utang-utangnya, dan pemuda ini sudah sering mengalami rasa sakitnya, kelaparan. Akhirnya dia memperoleh pekerjaan menempelkan label pada botol di gudang yang banyak tikusnya, dan dia tidur pada malam harinya di loteng yang suram bersama 2 anak lelaki lainnya, anak-anak gembel dari daerah kumuh London. Dia hanya mempunyai sangat sedikit rasa percaya diri tentang kemampuannya dalam menulis, sampai-sampai dia menyelinap dan mengirimkan naskah pertamanya pada tengah malam supaya tak seorang pun menertawakannya. Cerita demi cerita ditolak. Akhirnya hari besar itu pun tiba juga ketika satu ceritanya diterima. Benar, dia tidak dibayar sesen pun untuk itu, tetapi seorang editor telah memujinya. Seorang editor telah memberikannya penghargaan. Hatinya begitu tergetar sehingga dia tidak tahan dan berjalan-jalan keluar tanpa tujuan di jalan-jalan London dengan air mata yang mengalir turun di pipinya. Pujian penghargaan itu yang diterimanya melalui satu ceritanya yang diterbitkan telah mengubah seluruh hidupnya, karena jika bukan karena dorongan semangat itu, dia mungkin telah melewatkan seluruh hidupnya terus bekerja di pabrik yang penuh dengan tikus. Anda mungkin sudah mendengar tentang anak lelaki itu ya, namanya Charles Dickens ya. Charles Dickens ini sebuah kisah nyata dari seorang penulis ya, penulis terkenal namanya Charles Dickens. Seorang anak laki-laki lain di London mencari uang dengan menjadi pelayan di toko bahan tekstil. Dia terus bangun pukul 5 pagi, menyapu toko dan bekerja keras selama 14 jam sehari. Ini adalah pekerjaan yang sungguh membosankan dan dia benar-benar membencinya. Setelah 2 tahun dia tidak tahan lagi, maka dia bangun pada suatu pagi dan tanpa menunggu makan pagi berjalan sejauh 15 mil untuk berbicara dengan ibunya yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Dia kalut, dia memohon kepada ibunya, dia meratap, dia bersumpah akan bunuh diri jika dia terus tetap tinggal di toko itu lebih lama lagi. Kemudian dia menulis sebuah surat panjang sangat menyedihkan kepada kepala sekolahnya yang lama, menyampaikan kepada dia bahwa dia patah hati, bahwa dia tidak ingin hidup lagi.
kepala sekolahnya yang lama itu memberinya sedikit pujian dan meyakinkan bahwa dia sebenarnya sangat cerdas dan cocok untuk hal-hal yang lebih bagus. Lalu dia menawarkan pekerjaan menjadi guru. Nah, ini adalah sebagian kisah yang ditulis di buku ini ya. Kisah inspiratif di mana seseorang yang sebenarnya sudah sangat putus asa, seperti tidak menemukan jalan kembali, sudah tidak punya semangat untuk bahkan untuk hidup lagi, menjalani hidupnya. Dia sudah meninggalkan, hampir saja meninggalkan cita-citanya, kemudian dia bisa bangkit dan sukses hanya karena satu ucapan pujian dari seseorang yang dia hargai, dia hormati. Jadi bagaimana cara memotivasi member? Pertanyaannya terjawab di kisah-kisah yang ditulis di buku ini. Anda sebagai seorang leader kepada mitra tidak bagus rupanya kalau misalnya Anda terus saja mengkritik, memberi kritik, memberi masukan dengan cara apa ya namanya, mengkritik ya, mengkritik itu kamu kurang ini, kamu kurang itu dan sebagainya, kamu begini sih, kamu begitu sih dan sebagainya. Nah, itu kurang baik. Bukan berarti kritik itu tidak bagus, tapi kalau kemudian dilakukan terus-menerus, maka respect jaringan Anda, respect mitra Anda kepada Anda akan menurun, dan itu menyebabkan jaringan Anda menjadi bubar di tempat ya, bubar jalan ya. Nah, bagaimana cara membangkitkan? Yang paling baik menurut buku ini adalah dengan cara memberi motivasi, yaitu dengan cara memuji ya. Kamu hebat, kamu bisa, kamu luar biasa, kamu keren, kamu cerdas dalam hal tertentu. Itu contoh-contoh pujian yang bisa Anda lempar sehingga orang akan terinspirasi, orang akan senang, orang akan bahagia. Ketika mereka bahagia, maka mereka akan tersulut motivasinya, sehingga mereka akan bekerja lebih giat. Nah, ini adalah tips yang sangat sepele ya sebenarnya, tapi bisa sangat menentukan masa depan jaringan kita. Jadi ingat sekali lagi, tentunya masih banyak teknik yang ada di dalam buku ini untuk membangkitkan jaringan. Silahkan Anda baca bukunya ya. Bisa beli di toko buku ataupun di marketplace yang ada di online, jadi tinggal cari aja. Nah, salah satu yang tadi disampaikan di buku ini adalah cobalah motivasi mitra Anda dengan sebuah pujian kecil yang tulus dari hati Anda, dan lakukan itu secara periodik gitu ya, maksudnya sering gitu. Anda bisa, Anda pasti mampu, Anda layak untuk sukses, Anda pasti bisa jualan, Anda pasti bisa mengembangkan jaringan, Anda pasti bisa menjadi stokis, terus saja seperti itu sampai ketemu frekuensi yang memantik seseorang untuk semangat kembali promosi, semangat kembali jualan, semangat kembali meraih impian di bisnis NASA. Nah, itu cara memotivasi jaringan. Nah, pertanyaan berikutnya mungkin adalah, Pak, bagaimana kalau saya sudah melakukannya berkali-kali kepada seseorang, tapi seseorang yang saya harapkan menjadi leader di jaringan saya, berkembang pesat di jaringan saya, ternyata dia tidak kunjung semangat, dia terus saja mengeluh, terus saja tidak bergerak, diam, dan bahkan muntaber ya, mundur tanpa berita, tiba-tiba hilang gitu ya. Nah, kalau itu yang terjadi, maka ingat salah satu materi sistem kita dari guru besar kita Muhammad Ahsanto Ali, bahwa bekerjalah melebar dan mendalam. Bekerja melebar itu apa? Yaitu terus mencari mitra-mitra baru untuk dijadikan frontline Anda atau member Anda langsung yang Anda bimbing ya. Jadi bekerja melebar itu prospek lagi, lihat lagi daftar namanya yang sudah Anda buat, mana lagi yang belum ditemui, kemudian disampaikan potensi bisnis dan diajak bergabung, misalnya seperti itu ya. Kita presentasi kepada orang-orang itu, barangkali nanti ada 1, 2, 3 orang yang bergabung, kemudian di antara mereka yang bergabung kemudian mereka aktif dan menjadi leader di jaringan Anda ya. Jadi itu bekerja melebar. Nah, kalau bekerja mendalam bagaimana? Lah, bekerja mendalam itu coba di antara beberapa orang yang sudah bergabung ke mitra Anda, sebagai mitra Anda,
yang kemudian mungkin mereka banyak yang tidak aktif, mungkin punya jaringan di kedalaman atau downline-nya downline ya, atau mitranya mitra yang bisa diajak kerjasama untuk membangun jaringan Anda ya. Jadi bekerjalah mendalam, menemukan mutiara-mutiara di kedalaman. Jadi ingat sekali lagi, kalau misalnya jaringan ada yang rontok, muntaber, tidak semangat, bekerjalah melebar dan mendalam, karena segala sesuatu masalah di bisnis jaringan itu obatnya adalah bekerja mendalam dan bekerja melebar. Yang namanya jaringan gitu ya, itu sebuah keniscayaan bahwa jaringan itu akan gugur atau rontok atau muntaber satu persatu. Seperti halnya kepastian tumbuhan gitu ya, pohon itu ada daun yang tumbuh ya, kemudian ada yang mati karena kering, menguning, tua, lalu rontok gitu. Bahkan mungkin sebagian besar daun yang tumbuh itu adalah daun-daun yang akan menguning, mengering, dan mati kemudian rontok. Nah, begitupun jaringan ya. Tapi ya ingat, perlu diingat bahwa sebagian kecil dari daun yang tumbuh itu, sebagian kecilnya akan ada yang berubah menjadi cabang, akan ada yang berubah menjadi ranting, akan ada yang berubah menjadi pohon. Jadi dia tumbuh terus. Nah, siapakah dia? Dia yang terus menumbuhkan daun baru, dan daun baru lagi. Nah, jadi fokus kita sebagai seorang leader di jaringan kita adalah fokus menumbuhkan daun-daun baru, terus menumbuhkan daun-daun baru lagi, menggantikan daun-daun yang rontok ya. Jadi fokus seorang leader adalah menumbuhkan leader baru secara terus-menerus untuk menggantikan mitra dan leader-leader yang rontok di jaringan kita. Nah, itu adalah pesan dari beliau Muhammad Ahsanto Ali, guru besar kita semua. Oke. Sampai di sini dulu video ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk Anda semuanya yang menyimak video ini. Jangan lupa subscribe bila yang belum, dan jangan lupa like, comment, share-nya agar channel ini terus berkembang dan memberikan manfaat kepada lebih banyak orang lagi. Nah, kalau teman-teman merasa bahwa video ini bermanfaat, share juga ke jaringan teman-teman semua. Oke, sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia makmur, raya berkeadilan. See you next video.